Sebelumnya perkenalkan, namaku Adinda Soffatila Marifah. Aku mau memberikan informasi tentang surat menyurat online. Tentunya kalian pasti tahu dong, apa itu surat online atau elektronik. Tapi aku di sini cuma mau menjelaskan lebih detail lagi tentang apa aja sih aplikasi surat menyurat online. Kalau gitu kita langsung aja next. Surat elektronik atau email, kalian pasti tahu dong gimana atau apa itu email. Email itu media untuk mengirim pesan melalui jalur internet. Fungsinya adalah untuk mengirim pesan baik berupa teks, gambar, video maupun tautan ke suatu alamat email yang akan dituju. Sebelum kita lebih jauh lagi, gimana sih sejarah email? Kita akan kulas sedikit ya, bagaimana sejarah email itu. Email atau surat elektronik ini sudah mulai digunakan pada tahun 1960-an. Wah, lama banget ya. Namun pada saat itu masih belum ada internet, tetapi hanya terdapat kumpulan komputer yang dibentuk menjadi sebuah jaringan. Surat Roy Tomlinson, seorang komputer engineer pada akhir tahun 1971-an, ia memperkenalkan konsep email untuk pertama kalinya. Kala itu Roy tengah bekerja di Paul Beranek dan Newman atau BBN. Kalau misal ada kesalahan pronounce atau apapun itu, BBN ini kepunyaan dari lembaga pertahanan milik Amerika. Pada mulanya, Roy bereksperimen pada suatu program yang diberi nama SND-MSG. SND-MSG itu dirancang untuk dapat meninggalkan pesan dalam komputer sehingga orang lain dapat membacanya. Kemudian, Roy melanjutkan percobaan tersebut dengan memakai file protokol. File protokol tersebut diberi nama ChipNet. Kalau ada kesalahan pronounce. Sehingga program SND-MSG yang pertama dapat mengirimkan pesan ke komputer lain yang masih berada di dalam jaringan internet. Hal itulah yang menjadi awal mula terciptanya sebuah email. Pesan email pertama kali yang dikirimkan di dunia ini oleh Roy adalah QWERTYUIOP, yang mana itu adalah keyboard huruf teratas yang ada di PC ya. Atau kita biasa menyebut keyboard QWERTY. Oke, next. Apa sih fungsi-fungsi email? Tentunya kalian pasti tahu dong, soalnya kan kalian sering gitu pakai email. Yang jelas email bisa buat mengirim dan menerima pesan. Terus email juga bisa untuk mengirim dan menerima pesan dari segala format seperti file, dokumen, foto, video maupun audio. Pada kala itu, sebelum email menjadi populer, kita menggunakan SMS kan. Itu cuma bisa mengirim teks. Kemudian ada lagi MMS, yaitu cuma bisa hanya format foto dan video kalau nggak salah. Terus populerlah email ini yang bisa mengirim dan menerima pesan dari segala format seperti tadi. Email ini juga berfungsi sebagai identitas diri. Tentu dong kalian waktu daftar email memasukkan data diri, dan itu termasuk nomor handphone, nama, tanggal lahir kalian kan. Untuk daftar email saja kalian perlu memasukkan identitas diri. Jadi
email ini juga bisa sebagai identitas diri. Jadi bahaya banget kalau misal email kalian bisa dipegang orang atau diretas, itu cukup bahaya ya. Terus fungsi email yaitu dapat mendaftar di berbagai situs sekarang tuh semuanya kebanyakan menggunakan email kan ya, apalagi ini YouTube kalian apalagi kalian buka di HP, tentu saja kalian nggak akan masuk tanpa login kan, tentunya udah login langsung ke Gmail kalian atau apapun email kalian itu. Terus situs-situs lain pun juga banyak kok yang menggunakan email untuk mendaftar, kayak Twitter atau apapun itu. Terus kemudian ada fungsi email yaitu sebagai media pemasaran. Sekarang pemasaran udah bisa lewat apapun, termasuk email ini. Email ini juga cocok jadi media pemasaran karena penggunanya juga udah cukup banyak dan cukup mudah untuk digunakan. Lanjut, next. Macam-macam email menurut mekanismenya. Ada Popmail, email forwarding, email berbasis web. Popmail itu adalah email yang diterima lewat internet service provider yang menjadi langganan kita. Kemudian yang kedua ada email forwarding, yaitu adalah layanan email yang ditawarkan oleh beberapa website penyedia jasa layanan email seperti Yahoo, Gmail, dan yang lainnya. Yang ketiga ada email berbasis web, yaitu adalah layanan email yang meneruskan email yang diterima menuju ke alamat email yang lain. Next. Ini kita masuk ke pembahasan utama kita, yaitu adalah macam-macam aplikasi email. Kalian pasti tahu dong, atau ada yang beberapa tahu atau yang semua tahu semua list ini. Yang jelas kita akan membahasnya satu persatu di sini. Tentunya aplikasi email ini cukup banyak banget, bukan cukup banyak ya, sepertinya udah sangat banyak, tetapi kita akan membahas cuma 12 aja. Ini kita akan ulas satu persatu. Oke, kita lanjut aja. Next. Yang pertama ada Gmail. Siapa sih yang nggak tahu Gmail? Apalagi HP kalian Android kan, kalian pasti menggunakan Gmail untuk masuk. Gmail ini merupakan layanan email besutan dari google.com yang menyediakan ruang penyimpanan yang tidak terbatas. Kelebihannya dari Gmail ini adalah menyediakan ruangan yang tak terbatas, mempunyai banyak fitur, contohnya POP dan IMAP yang dapat dipakai untuk menggunakan email client seperti pada Outlook Express milik Microsoft itu, ataupun aplikasi handphone. Kekurangan dari Gmail ini manajemen email yang menggunakan label bukan folder. Ada iklannya juga di Gmail ini. Ada beberapa email yang salah dilabeli sebagai spam. Next. Yang kedua ada Yahoo Email Service atau Ymail. Yahoo Email Service adalah salah satu perintis layanan email gratis. Kelebihan dari Ymail ini adalah terdapat fitur chatting yang menggunakan aplikasi instan bernama Messenger atau sering disebut YM atau Yahoo Messenger. Menyediakan ruangan penyimpanan yang tak terbatas. Kekurangan dari Ymail ini adalah pada Yahoo International yang menggunakan TLD atau top level domain tidak mempunyai fitur POP dan IMAP. Fitur POP dan IMAP hanya dapat diakses dalam Yahoo regional seperti yahoo.co.id untuk
regional Indonesia. Yang ketiga ada AIML. Ini adalah layanan surat elektronik dari EOL, yaitu dia adalah divisi dari Verizon Communication. Layanan EOL Mail ini lebih dikenal dengan AIML, yang mana merupakan singkatan dari AOL Instant Messenger. Kelebihannya adalah menyediakan ruang penyimpanan tak terbatas, terdapat perlindungan spam yang bagus, tampilan antarmuka mudah digunakan, menawarkan akses POP dan IMAP bebas. Kekurangannya, sayangnya dia tidak memiliki fitur seperti pelabelan folder dan pembagian surat-surat seperti pada Gmail dan Yahoo tadi. Next, yang keempat ada Windows Live Hotmail. Windows Live Hotmail ini, atau yang sebelumnya dikenal dengan nama MSN Hotmail dan seringkali disebut dengan Hotmail saja. Ini adalah layanan email berbasis web gratis yang dioperasikan oleh Microsoft sebagai bagian dari Windows Live Group. Kelebihannya adalah memiliki sistem pencarian yang cepat, keamanan sistem yang solid, tampilan antarmuka yang mudah digunakan sebagai program email desktop, dapat memeriksa email masuk dengan melalui scanning virus, sehingga email akan lebih aman. Kekurangan dari Hotmail ini adalah kecepatan aksesnya lambat karena terdapat banyak fitur seperti tadi yang disebutkan. Kemudian hanya menyediakan ruang penyimpanan sebesar 5 GB saja. Next, yang kelima ada GMX Mail. GMX Mail atau Global Mail Exchange adalah layanan email gratis yang merupakan salah satu aset yang dimiliki oleh United Internet, sebuah perusahaan layanan internet milik Jerman yang mendirikan GMX Mail pada tahun 1997-an. Namun sayangnya GMX.net ini sejak tahun 2006 yang lalu sudah tidak dapat bebas dimiliki oleh pengguna yang berada di luar Swiss dan Jerman. Kelebihan dari GMX Mail ini adalah dia memiliki fitur POP sebaik layanan IMAP. Dengan menggunakan GMX Mail, kalian dapat membaca akun email lain seperti Yahoo, Gmail, dan Windows Live Hotmail. Kemudian dia dapat memeriksa email masuk dengan melalui scanning virus, sehingga email akan lebih aman seperti pada Windows Live Hotmail tadi ya. Kekurangannya, sayang sekali GMX Mail ini hanya menyediakan ruangan penyimpanan sebesar 5 GB saja. Next, yang keenam ada Spark. Spark adalah email client gratis yang khusus bagi pengguna Mac OS. Email client ini memiliki banyak fitur unik dan dapat digunakan secara pribadi atau untuk tim. Kelebihan dari Spark ini adalah memiliki fitur Smart Inbox, yaitu email yang dapat dikelompokkan secara otomatis menjadi kategori personal, notification, feed, dan scene. Dengan demikian, kalian bisa memilah email yang harus dibaca terlebih dahulu atau yang bisa di-keep dahulu gitu. Kemudian Spark ini memiliki fitur snooze. Kalian mengerjakan email penting tapi tidak dapat menyelesaikannya dengan segera, atau kalian lagi sibuk gitu tiba-tiba, kalian bisa melanjutkan kemudian memasang notifikasi. Terus kalian juga
ini juga memiliki fitur share draft untuk mengerjakan email bersama dengan anggota tim lain. Yang terakhir adalah fitur email. Sorry kalau ada kesalahan pronounce. Fitur ini memungkinkan kalian untuk menunjuk seseorang untuk mengerjakan email untuk kalian. Next. Yang ketujuh ada MyRealBox. MyRealBox ini bisa diakses pada myrealbox.com ya. Kelebihannya yaitu adalah dia ini gratis. User atau pengguna dapat mengecek email melalui program email client, contohnya seperti Outlook Express dan yang lain-lainnya. Selain itu dia juga menggunakan server sama seperti yang digunakan pada Hotmail. Kekurangan dari MyRealBox ini adalah hanya menyediakan ruang penyimpanan sebesar 10 MB. Next. MyOnMail. Untuk my own email ini bisa diakses pada myonemail.com. Kelebihannya adalah dapat memberikan kebebasan pada semua user untuk memilih sejumlah nama domain yang akan digunakan pada akun email mereka. Kemudian mempunyai fitur yang cukup baik, diantaranya encrypt outgoing message, unlimited signature, priority notification, signature files, spam filter, dan yang lain-lainnya. Tetapi sayangnya my own email ini kapasitas email masuk hanya 50 pesan saja. Next. Yang ke-9 ada Soft-Home. Bisa diakses pada soft-home.net. Kelebihannya yaitu mudah digunakan, tetapi sayangnya untuk meloadingnya cukup lambat ya. Jadi next, langsung aja. Yang ke-10 ada mail.com. Mail.com adalah portal web dan penyedia email service berbasis web. Kelebihan dari mail.com ini adalah cocok digunakan untuk sebuah nama domain pada email. Setiap penggunanya bebas untuk memilih berbagai domain untuk email mereka. Kekurangan dari mail.com ini adalah sistem keamanannya yang kurang dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi email yang tadi yang telah disebutkan ya. Sayang sekali. Langsung aja next. Yang ke-11 adalah inbox.com. Ini adalah portal web dan penyedia email service berbasis web juga seperti mail.com tadi. Kelebihan dari inbox.com adalah setiap pemilik akun atau pengguna dapat homepage inbox.com pribadi. Setiap pemilik akun mendapatkan online photo sharing dengan ruang penyimpanan hingga 30 GB. Kekurangan dari inbox.com ini adalah hanya menyediakan ruang penyimpanan sebesar 5 GB untuk warga Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris. Sementara untuk pengguna dari negara selain itu tadi hanya menyediakan ruang sebesar 2 GB. Lanjut next. Yang terakhir nih ada telkom.net. Ini telkom.net adalah layanan email besutan Telkom yang jelas dari Indonesia ya. Kelebihannya dari telkom.net ini adalah gratis, akses cepat sebab servernya berada di Indonesia. Interface-nya juga berbahasa Indonesia. Tapi sayangnya dia memiliki kekurangan yaitu hanya menyediakan ruang penyimpanan sebesar 10 MB saja. Mungkin cuma itu aja ya. Semoga bisa semoga kalian dapat
menambah referensi kalian tentang aplikasi-aplikasi email. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian. Akhir kata dari aku, terima kasih telah menyelesaikan menonton video ini. Maaf ya kalau ada salah pronoun, salah kata atau apapun itu. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Bye bye. Bye.